Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarak. Sekarang kita akan membahas mengenai fasal fi bayanil kul wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Perlu diperhatikan bahwasanya di dalam ilmu mantik kita akan menemukan 3 istilah yang agak mirip, yaitu ada yang disebut dengan kulli, ada yang disebut dengan kul, ada yang disebut dengan kulliyah, dan ada yang disebut dengan juz'i, ada yang disebut dengan juz'i tanpa ya nisbah, dan ada yang disebut dengan juz'iyah. Ini perlu diperhatikan betul, perlu dipahami agar ini agar kita tidak tumpang tindih memahaminya. Karena kalau ini tidak dipahami, biasanya ini akan kebingungan. Ya. Yang pertama yaitu mengenai kulli. Lawan dari kulli itu adalah juz'i. Yang dimaksud dengan kulli yaitu sebagaimana telah dijelaskan di awal, yaitu ma'afhamal ishtirak. Lafaz yang maknanya itu berlaku kepada banyak individu. Itu yang disebut dengan kulli. Di awal ini sudah dijelaskan ya. Famufhimush tirakinil kulliyu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh musannif. Jadi yang pertama itu adalah kulli, yaitu lafaz yang memiliki makna yang berlaku kepada banyak individu. Contohnya adalah lafaz al-insan. Al-insan ini adalah kulli. Kenapa? Karena makna dari insan itu yaitu hayawanun natik berlaku kepada banyak individu, yaitu berlaku kepada Zaid, Bakar, Umar dan sebagainya. Lawan dari kulli yaitu juz'i. Apa yang disebut dengan juz'i? Malam yufhimil ishtirak. Lafaz yang maknanya hanya berlaku kepada satu individu saja. Itu disebut dengan juz'i. Misalnya seperti Zaid, Bakar, Umar. Nah, makna dari lafaz Zaid ini berlaku hanya kepada satu individu saja. Itu ya, ada yang disebut dengan kulli, lawan dari kulli ini adalah juz'i. Kemudian, ada yang disebut dengan kulli, ya, tanpa ya nisbah. Lawan dari kul ini, yaitu juz'i, tanpa ya nisbah. Atau sederhananya, kul dan juz, biar enggak istibah, biar ini enggak tercampur ya dengan satu sama yang lain. Apa yang dimaksud dengan kul? Kul itu matarokkaba min juz'aini fa aksaroh, yaitu sesuatu yang tersusun dari 2 bagian atau lebih. Misalnya rumah. Rumah ini disebut dengan kul, ya. Kenapa rumah disebut dengan kul? Kul ini artinya keseluruhan atau kolektivitas. Karena rumah ini terdiri dari bagian-bagian, yaitu terdiri dari bagian tembok, pondasi, atap, dan dinding misalnya. Sama dengan tembok ya.
dinding. Nah, keseluruhan dari bagian-bagian ini disebut dengan rumah. Nah, karena itu rumah itu disebut dengan kul, keseluruhan atau kolektivitas. Nah, lawan dari kul ini adalah juz, bagian. Sementara pondasinya yang menyusun rumah itu yaitu disebut dengan juz. Dindingnya disebut dengan juz. Atapnya disebut dengan juz. Nah, keseluruhan dari tiga hal ini misalnya ya paling sedikitnya keseluruhannya disebut dengan kul atau keseluruhan kolektivitas. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan kuliah. Apa yang disebut dengan kuliah ini? Yaitu penghukuman atas setiap individu. Penghukuman atas setiap individu. Misalnya, contohnya, kullu talibin najahun. Setiap santri sukses. Setiap santri sukses. Nah, yang dimaksud setiap santri adalah per santri, masing-masing santri. A, B, C, D, D, dan seterusnya ya. Nah, semua santri artinya setiap masing-masing santri per individu itu adalah sukses. Nah, yang seperti ini disebut dengan kuliah. Penghukuman ala kulli fardin atas setiap individu itu disebut dengan kuliah. Nah, lawan dari kuliah ini disebut dengan juz'iyah, yaitu penghukuman atas sebagian. Misalnya, ba'du talibi najahun. Sebagian santri sukses. Nah, yang dikenai hukum di sini adalah sebagian santri saja. Nah, sebagian santri saja. Bukan keseluruhan santri, masing-masing santri, bukan. Nah, itu disebut dengan juz'iyah. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu dipahami, biar nanti tidak bingung ya. Biar tidak bingung. Yaitu kulli, itu lawannya adalah juz'i. Sementara kul, lawannya itu adalah juz. Dan kulliyah, lawannya adalah juz'iyah. Nah, sekarang kita masuk pada nazam. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Al-kullu adapun kul yaitu keseluruhan, artinya kul ini atau kolektivitas. Hukmuna ialah penghukuman kita alal majmu'i atas kolektif, atas majmu' kolektivitas. Jadi yang dimakan kul itu adalah penghukuman atas kolektivitas, bukan per individu, bukan masing-masing individu. Contohnya kakullu dzaka laisa dzauqi. Seperti contoh kullu dzaka, seluruhnya itu, keseluruhan itu. Nah, ini maksudnya. Ka kullu dzaka, adapun keseluruhan itu, laisa ialah tidak ada apa kullu dzaka dzawuqu'i ai sahibawuqu'i ya, ialah tidak terjadi. Wahai suma, dan apabila likulli fardin pada setiap individu atau pada masing-masing individu hukima dihukumi apa kulli fardin fa innahu maka sesungguhnya apa hukum ini ini kembali kepada hukum ya, yaitu masdar dari hukima. Fa innahu maka sesungguhnya hukum kulliyatun ialah kulliyah. Kulliyah ini artinya adalah universal. Sementara juz'iyah artinya partikular. Qad ulima.
diketahui ya. Qad ulima diketahui apa hukum. Qad ulima diketahui, sungguh telah diketahui apa hukum. Wal hukmuh dan adapun penghukuman lil ba'di pada sebagian, huwa adapun hukum al juz'iyatuh adalah disebut dengan juz'iyah, menghukumi kepada sebagian itu ya, partikularitas disebut dengan juz'iyah, partikular. Wal juz'u dan adapun juz'u ini artinya bagian. Ma'rifatuhu ialah adapun mengetahui juz'u bagian, jaliyatun ialah jelas. Jaliyatun ialah jelas. Al-kullu adapun lafaz al-kull mubtadaun awal. Ini ada kekeliruan ya secara tahlilul lafzi, analisis lafaz ini di sini ada banyak kekeliruan. Nanti saya tentukan di mana kekeliruannya, termasuk ini ya. Al-kullu adapun lafaz kul mubtadaun ialah mubtada, bukan mubtada awal ya, tapi mubtada saja. Hukmuna adapun lafaz hukmuna khabarun ya, bukan mubtadaun tsani. Ini keliru. Karena kalau dijadikan mubtada tsanin ini tidak sesuai ya, tidak cocok. Al-kullu adapun al-kul keseluruhan, kolektivitas, hukmuna ialah penghukuman kita alal majmu'i atas keseluruhan atau kolektivitas. Ini kalau dijadikan mubtada tsani, ini pengertiannya jadi rusak. Al-kullu adapun keseluruhan, hukmuna ialah adapun penghukuman kita, alal majmu'i ialah atas keseluruhan. Ini jadi kurang pas ya. Al-kul ini mubtada, hukmuna ini adalah khabar dari lafaz al-kul. Alal majmu'i adapun lafaz alal majmu'i muta'alliqun ialah muta'alliq. Ini keliru juga ini ya. Ini keliru ini. Ya jarun wa majrur ya. Ini khabarun mubtadun sanin wal jumlatu khabarun mubtadun. Ini keliru ya. Sampai di sini aja. Langsung saja, ini karena banyak yang keliru. Ka harfu jarin, adapun kaf adalah huruf jar. Kullu adapun lafaz kullu. Mubtadaun adalah mubtada mudhafun dan juga menjadi mudhaf. Zaka adapun lafaz zaka mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Laisa adapun laisa fi'lu madhin nakis adalah fi'il madhi nakis. Wad dhamiru adapun dhamir al mustatiru yang mustatir, fihi di dalam laisa, ismuhu ialah isim laisa. Nah, dhamirnya ini kembali kepada kullu dzaka. Za adapun lafaz za khabaru laisa adalah khabar laisa. Za ini bimakna sahib. Wal jumlatu adapun jumlahnya khabarul mubtada adalah khabar mubtada. Nah, jumlah dari laisa ini adalah khabar dari mubtada kullu. Kullu ini kan mubtada ya. Khabarnya mana? Yaitu laisa dzawuku. Jumlahnya menjadi khabar dari lafaz kullu. Za adapun za mudhafun adalah mudhaf, wuku'i adapun lafaz wuku'i mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa haitsuma dan adapun lafaz haitsuma ismu syartin adalah isim syarat, jazimun mabniyun yang jazim ya, menjazamkan, mabniyun ala sukun dimabnikan sukun atas sukun, fi mahalli nasbin posisinya nasab, ala dzarfiyatil makaniyati atas dzarf makan, karena menjadi dzarf makan maka
posisinya adalah nasab. Likulli, adapun lafaz likulli muta'alliqun ialah berta'alluq bi hukima dengan lafaz hukima, ai ala kulli. Li ini bermakna ala. Wa huwa dan adapun kulli mudhafun adalah mudhaf. Fardin adapun lafaz fardin mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Hukima. Wa dhamiru adapun dhamir ya'udu ialah kembali apa dhamir ala hukmina, atas lafaz hukmina. Ini jauh sekali ya, juga keliru ini ya. Ini kemungkinannya ada dua, yaitu naibul fa'il kembali kepada kulli fardin. Naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdirannya adalah huwa, kembali kepada kulli fardin. Yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu hukima ini ya, karena ini mabni majhul, maka fa'ilnya adalah likulli fardin. Asalnya misalnya wa haitsu hukima likulli fardin. Nah, bisa kemungkinannya ada dua. Namun yang di sini penjelasan dari syarih ini keliru ya. Wadh-dhamiru ya'udu ala hukmina, ini jauh sekali ya. Fa innahu, maka sesungguhnya ail hukmu. Nah, ini ail hukma, fa innahu, maka sesungguhnya ail hukma, hukum. Nah, ini audud dhamir ini, kenapa ini hukum takdirannya? Ini ambil masdar dari lafaz hukima. Seperti misalnya lafaz ya'dilu huwa aqrabul taqwa. Huwa di situ kembali kepada masdar dari fi'il ya'dilu. Kulliyatun, adapun lafaz kulliyah khabaru inna adalah khabar lafaz inna. Qad ulima, adapun lafaz qad ulima halun adalah menjadi hal min dhamiri innahu, dari lafaz dari dhamir innahu ail hukmah. Jadi dhamir innahu itu hukum. Jadi ulima ini menjadi hal dari al hukum, yaitu yang berupa dhamir dari lafaz inna. Wal hukmu, adapun hukum mubtadaun adalah mubtada lil ba'di ai alaihi, alal ba'di ai alaihi maksudnya alal ba'di. Huwa, adapun huwa dhamir fasal. Al juz'iyatu, adapun lafaz juz'iyah khabarun adalah khabar, menjadi khabar dari lafaz al hukmu. Wal juz'u, dan adapun juz'u mubtadaun awal adalah mubtada pertama. Ini benar ya. Kalau di sini ini keliru ya. Al kullu di atas dikatakan mubtada awal, ini keliru. Ma'rifatuhu, adapun lafaz ma'rifatu mubtadaun tsani adalah mubtada yang kedua. Jaliyah, adapun lafaz jaliyah khabarun. Nah, ini keliru ya. Ini keliru. Jaliyah ini bukan khabar dari mubtada awal, tapi jaliyah ini adalah khabar dari mubtada tsani, yaitu khabar dari lafaz ma'rifah. Wal jumlatu, adapun jumlahnya khabarun mubtadaun tsani. Nah, ini keliru juga. Seharusnya wal jumlatu, adapun jumlah dari ma'rifatuhu jaliyah khabar mubtada awal, yaitu khabar dari mubtada yang pertama, yaitu juzu ya. Arti dari jaliyah ini zahiratun, jelas. Jadi kalau di i'rab ya, di i'rabannya ini banyak yang keliru di sini ya. Wal juz'u, kalau diperjelas ya, wal juz'u, adapun bagian, ma'rifatuhu iyalah, ini jadi khabar ya. Jumlah ma'rifatuhu jalin jadi khabar dari juz'u, dari mubtada yang pertama, bukan khabar dari mubtada yang kedua. Iyalah, adapun mengetahui juz'u, jaliyatun iyalah, nah, jelas. Jadi jaliyah ini menjadi khabar dari mubtada yang kedua. Banyak keliru ini analisis lafadznya. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Syara'a, memulai, an-nazimun, siapa nazim, fi hadzal fasli, di dalam pasal ini, fi bayanil farqi, di dalam menjelaskan perbedaan,
bainal kul, di antara kul ini artinya keseluruhan atau kolektivitas, wa bainal kulliyah, dan antara kuliah universal, summa bainal juz'i, kemudian antara juz bagian, wa bainal juz'iyah, dan antara bagian, wa bainal juz'iyah, dan antara partikular. Fabada'a, maka memulai siapa nazim bibayanil kul, dengan menjelaskan kul. Apa yang dimaksud dengan kul? Bi annal kullah, bahwa sesungguhnya apa kul? Huwa, adapun kul, i'ta'ul hukmi, ialah memberikan hukum alal majmu'i, atas kolektivitas. Ai ala jumlatil afrod, atas sejumlah individu-individu, la ala jami'in afrod, bukan atas seluruh individu. Jadi kul itu adalah penghukuman atas kolektivitas. Yang dihukumi adalah kolektifnya, keseluruhannya, bukan masing-masing ya dari keseluruhan itu. Nanti jelas dengan contohnya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, kullu ahli Banten, setiap penduduk Banten, syuja'u adalah pemberani. Fahadha, maka adapun ini qauluka, contoh ini, la bimakna, ialah tidak dengan makna anna kulla fardin, bahwa sesungguhnya setiap individu, min ahli Banten, dari penduduk Banten, warga Banten, syuja'un adalah pemberani. Idkana, karena ada fihim, di dalam ahli Banten, man, siapa orang, kolbuhu, adapun hatinya man, dhaifun, ialah lemah. Jadi yang dihukumi di sini dengan pemberani itu bukan masing-masing dari warga Banten, melainkan secara keseluruhan, ya, secara kolektif. Nah, warga Banten itu adalah pemberani, ya. Bukan setiap warga Banten semuanya masing-masing, setiap warga Banten masing-masing individu dari warga Banten adalah pemberani, bukan itu. Tapi secara keseluruhan, secara kolektif, ya, secara kolektif orang Banten itu, warga Banten itu, ya, pemberani. Misalnya lagi ya, ini contoh yang sering kita dengar, misalnya orang-orang Indonesia itu ramah. Nah, di sini yang dihukumi ramah bukan masing-masing dari warga Indonesia itu ramah, bukan. Tapi keseluruhan, kolektif yang dihukumi. Yang dihukumi ramah itu adalah secara kolektif, secara keseluruhan, orang Indonesia itu adalah ramah. Bukan masing-masing setiap individu itu ramah, bukan. Itu yang disebut dengan kul, yaitu penghukuman atas keseluruhan, atas kolektivitas. Wal farquh, dan adapun perbedaan bainal majmu'i, di antara keseluruhan, wal jami'i, dan seluruhnya. Nah, ini kan seluruhnya atau semuanya. Idza qila, apabila dikatakan, ialah apabila dikatakan al jami, apa semuanya, seluruhnya, hina idzin, pada saat itu, la tatruk, tidak meninggalkan kamu, la tatruku, tidak meninggalkan kamu, anta, fardan, pada satu individu, min afrodil maudhu'i, dari individu-individu maudhu'. Maudhu' ini adalah di dalam qadhiyah itu ada yang disebut dengan maudhu', ada yang disebut dengan mahmul, ya. Atau kalau di dalam ilmu nahwu itu disebut dengan mubtada dan khobar. Mubtada'nya disebut dengan maudhu' dan khobarnya disebut dengan mahmul. Nah,
Apabila dikatakan al-jami, semuanya, seluruhnya, maka yang dihukumi itu adalah masing-masing individu. Masing-masing individu secara seluruhnya, tanpa terkecuali. Wa idza qila, dan apabila dikatakan al-majmu, apa al-majmu? Kolektivitas, keseluruhan, tatruku, meninggalkan kamu, ba'dhan, pada sebagian, min afrodil maudhu, dari individu-individu maudhu. Cuman kalau yang dihukumi itu adalah kolektivitasnya, maka bisa jadi ada sebagian individu yang tidak terkenai hukum, yang tidak dikenai hukum. Misalnya ya, seperti contoh yang tadi. Kullu ahli Banten syuja'a'u. Kalau yang dihukumi adalah jami'iha, jami', seluruhnya semuanya, maka setiap orang Banten, masing-masing dari warga Banten, semuanya pemberani, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Cuman kalau dikatakan gini, kullu ahli Banten syuja'a'u. Keseluruhan warga Banten itu adalah pemberani. Pemberani. Maka yang dihukumi itu adalah kolektivitasnya, keseluruhannya. Ya. Bukan masing-masing individu. Bukan masing-masing individu. Kalau demikian, kalau yang dihukumi adalah kolektivitasnya, maka kemungkinan ada sebagian dari warga Banten itu yang tidak pemberani. Misalnya seperti contoh yang tadi ya, orang-orang Indonesia itu ramah. Maka yang dihukumi ini adalah kolektivitasnya, yaitu secara keseluruhan orang Indonesia itu adalah ramah. Cuman ada ya, karena itu adalah keseluruhan yang dihukumi atau majmuknya yang dihukumi ramah, maka tidak menutup kemungkinan ada sebagian warga dari penduduk Indonesia itu yang tidak ramah. Nah, tidak ramah. Itu namanya al-majmu' tatruku ba'dhan min afradil maudu'. Wama, dan adapun masa, adapun sesuatu, wama, dan adapun sesuatu masalahu yang telah mencontohkan hu terhadap ma, an-nadhimu, siapa nadhim, fil kulli, di dalam kul, biqaulihi, dengan perkataan nazim, kullu dzaka laisa dzawuqu'i ghairu sahihin, ialah tidak sahih, tidak benar. Contoh yang diberikan oleh nazim mengenai kul itu dengan contoh kullu dzaka laisa dzawuqu'i ini contohnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Li'anna lafdhu kul, karena lafadz kul huna di sini laisa kullan majmu'an. Tidak ada, ialah tidak ada apa lafadz kul. Kullan majmu'iyan adalah kullan majmu'i. Kul secara majmu'i, kul majmu'i. Kul yang memiliki makna kolektivitas, keseluruhan. Melainkan kullan jami'iyan. Melainkan di dalam contoh kullu dzaka laisa dzawuku ini, kulnya bukan kullan majmu'i, melainkan kullan jami'i, yaitu kul yang memiliki makna semuanya, seluruhnya, atau masing-masing individu yang dihukumi. Kenapa? Litaqaddumihi, karena mendahuluinya. Kul alan nafi, atas nafi. Artinya kul ini mendahului nafinya, yaitu laisa. Kalau kul ini mendahului nafi, huruf nafi, maka maknanya adalah makna jami'an, semuanya atau seluruhnya, masing-masing individu yang dihukumi. Fakanah, maka ada al-kalamu, apa kalam, pembicaraan, min umumis salbi, ialah dari umumis salb, keumuman penafian.
Artinya yang dinafikan itu adalah seluruhnya. Kalau kul, lafadz kul mendahului adatus salab, yaitu laisa, maka yang dihukumi itu adalah seluruhnya. Yang dihukumi, yang dinafikan itu adalah seluruhnya. Kalau yang dinafikan itu adalah seluruhnya, maka kul tersebut disebut dengan kullan jami'iyan, bukan kullan majmu'iyan. Wahuwa dan adapun umum salab min qabilil kulliyati ialah sebagian dari golongan kulliyah universal. La min qabilil kul, bukan sebagian dari golongan kul, atau la min qabilil kul, bukan dari golongan kul. Jadi kalau kullu dzaka laisa ini, ya, kulnya berupa umum salab, yang dihukumi itu adalah penafian terhadap seluruhnya, maka ini disebut kulliyah, bukan kul. Qala ad-Damanhuri, berkata siapa al-Imam ad-Damanhuri, wa asyarah, dan memberikan isyarah al-musannifu, siapa musannif, biqaulihi, dengan perkataan musannif, ka kullu dzaka al-bait, yaitu maksudnya teruskan baitnya, al-baita ila akhiril bait, sama ya. Ila hadis, memberikan isyarah ila hadis dzil yadaini al-masyhur, pada hadis dzil yadain al-masyhur, yang masyhur. Lama qala, setelah berkata siapa dzil yadain lil Mustafa, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sirati sholatu, apakah dikosor as-sholatu, apa salat, amnasita, atau lupa engkau wahai Rasulullah. Ini perkataan Zilyadain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Nabi sholat 2 rakaat, padahal seharusnya 4 rakaat. Faqala, maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika, adapun keseluruhan itu, ini kalau bermakna kulan majmu'iyan. Tapi kalau kulan jami'iyan, maka maknanya semuanya itu, adapun semuanya itu, lam yakun, ialah tidak ada apa kullu dzalik. Namun yang tahqiq, yang benar, kul di sini adalah kul jami'iyan atau kulliyah. Ya, kulliyah, yang dinafikan itu adalah semua afrod. Ya, semua afrod. Kullu dzalika lam yakun. Adapun semua itu masing-masing, ya, dari apa ini? Dari qasar dan lupa itu, lam yakun, ialah tidak ada apa masing-masing dari kullu dzalik. Kalau menurut musannif, kul di sini bukan kulan jami, bukan kul jami'i, tapi kul majmu'i. Kalau kul majmu'i, yang tidak terjadi itu adalah kolektivitas atau kumpulan dari qasar dan sholat. Kalau terjadi dua-duanya, tapi masih ada kemungkinan salah satunya terjadi, gitu ya. Salah satunya terjadi. Secara kolektif atau dua-duanya tidak terjadi. Namun kemungkinan salah satunya terjadi masih bisa. Itu kalau kul ini disebut dengan kul majmu'i. Wa tahqiqu, adapun yang tahqiq itu artinya yang pasti, yang benar, yang tahqiq, annahu, ialah sesungguhnya apa kul di dalam hadis ini, mimba bil kulliyati, ialah sebagian dari bab kulliyah universal, lal kulli, bukan bab kul. Bidalili, dengan dalil, qaulihi, perkataan Zilyadain lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zilyadain mengatakan, bal, melainkan, ba'du dzalika, adapun sebagian hal tersebut, yaitu qasar dan lupa, qad kana, ialah telah ada, telah terjadi, apa ba'du dzalik,
Jadi yang benar itu adalah kul di dalam hadis ini adalah kul jami'i atau kulliyah, bukan kul majmu'i. Intaha selesai perkataan ad-Damanhuri. Intaha selesai apa perkataan ad-Damanhuri. Wal kulliyatu dan adapun kulliyah i'ta'ul hukmi ialah memberikan hukum ala kulli fardin atas setiap individu, bukan kolektivitasnya, bukan keseluruhannya, tapi masing-masing individu yang dikenai hukum. Kakaulika seperti perkataanmu, kullu insanin, adapun setiap manusia qabilun ialah menerima lil fahmi pada pemahaman atau untuk paham. Semua manusia itu bisa paham. Nah, yang dihukumi di sini adalah masing-masing individu dari insan. Masing-masing individu dari manusia itu bisa paham sesuatu, bisa untuk memahami sesuatu. Bukan keseluruhan atau kolektivitas dari insan. Maka ini disebut dengan kulliyah. Jadi kulliyah itu adalah penghukuman atas setiap masing-masing individu. Kullu insanin qabilun lil fahmi. Masing-masing dari manusia qabilun lil fahmi bisa untuk paham. Wal juz'iyatu dan adapun juz'iyah i'ta'ul hukmi ialah memberikan hukum ala ba'dil afradi atas sebagian afrad, atas sebagian individu-individu. Kaqaulika seperti perkataanmu ba'du ahli Banten syuja'un. Adapun sebagian warga Banten syuja'un ialah pemberani. Nah, penghukuman keberanian pada sebagian ahli Banten, warga Banten ini disebut dengan juz'iyah. Yang dihukumi adalah sebagian saja. Wal juz'u, apa yang dimaksud dengan juz? Bagian. Wal juz'u dan adapun juz'u ma adalah sesuatu tarokkabah yang tersusun minhu dari ma wa min ghairihi dan selain ma kullun apa kul. Kullun ini apa kullun apa keseluruhan. Yang disebut dengan juz itu adalah bagian-bagian yang menyusun keseluruhan. Seperti contoh tadi ya, rumah itu kan tersusun dari pondasi, tersusun dari tembok atau dinding, dan tersusun dari atap. Setidaknya 3 hal ini yang menyusun, yang membentuk rumah atau yang menyusun rumah. Nah, pondasi ini disebut dengan juzuk. Dinding ini disebut dengan juzuk. Dan atap ini disebut dengan juzuk. Kenapa disebut dengan juzuk? Karena bagian-bagian ini yang membentuk namanya rumah. Nah, rumah itu disebut dengan full. Disebut dengan keseluruhan. Kal plastik seperti plastik, wal khaiti dan khait lil hasiri bagi hasir ya. Hasir ini ya yang digunakan untuk alas. Ada khait yaitu benang dan plastik untuk hasir, untuk alas. Maka plastik ini disebut dengan juzuk, khait ini disebut dengan juzuk. Nah, keseluruhan kumpulan dari plastik dan khait ini membentuk hasir. Nah, hasir ini disebut dengan full. Sementara khait dan plastik yang membentuk hasir ini disebut dengan juzuk bagian-bagian. Fakullun maka adapun masing-masing. Fakullun maka adapun masing-masing minhuma dari keduanya plastik wal khait yuqalu ialah dikatakan lahu bagi kullun juz'un apa juz'un wal hasiru dan adapun hasir kullun adalah kullun keseluruhan. Itu penjelasan mengenai kul dan juz, kuliah dan juz'iyah, dan satu tambahan lagi kulli dan juz'i.
Ini jangan sampai tertukar ya. Harus paham betul, harus bisa membedakan betul. Nanti biar tidak bingung untuk membedakan satu sama lain. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.